Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah podcast tentang kisah Rasul-Rasul Ulul Azmi. Oh iya, kalian tahu nggak sih siapa aja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Nah, Rasul-Rasul Ulul Azmi berjumlah 5 orang. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kelima rasul tersebut memiliki keteguhan hati yang luar biasa dalam mendakwahkan ajaran tauhid kepada umatnya. Berikut aku akan menjelaskan kisah-kisah kelima rasul tersebut. Yang pertama, kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu nabi yang pertama yang mendapatkan gelar Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Silsilah Nabi Nuh alaihissalam adalah Nuh bin Lamik bin Matusyalik dari keturunan Idris. Lalu keturunan Nabi Syed bin Adam. Gelar Ulul Azmi diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam karena beliau memiliki keteguhan dan kesabaran yang tinggi dalam berdakwah, meskipun mendapatkan penghinaan dari kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama yang diutus Allah untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang telah menyimpang jauh dari ajaran yang benar. Nabi Nuh alaihissalam tanpa menyerah terus-menerus mendakwahi keluarga, kerabat, masyarakat umum untuk kembali ke jalan yang lurus. Beliau telah berdakwah selama 950 tahun. Sementara jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an tidak mempercayai ajaran yang dibawanya dan tenggelam bersama musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang membangkang terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan mereka semua dengan menurunkan banjir air bah yang sangat dahsyat, dan semuanya mati kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. Nah teman-teman, itu tadi adalah kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya kita akan membahas kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi dan Rasul selanjutnya yang mendapatkan gelar Ulul Azmi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ibrahim bin Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh. Gelar beliau adalah Abul Anbiya karena banyak di antara para anak cucunya yang menjadi nabi. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi karena kesabarannya yang tinggi. Dari mulai bayi, Nabi Ibrahim sudah diasingkan ke dalam gua karena pada masa tersebut Raja Namrud memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Setelah dewasa, beliau harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk kedua orang tuanya yang pembuat berhala. Bahkan, ia harus menerima siksaan yang pedih, yaitu dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya. Sudah hampir 100 tahun usia dan pernikahannya dengan Sarah, ia belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak berkulit hitam yang bernama Hajar. Akhirnya, Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk melepas istri dan anaknya yang baru lahir yang sangat dicintainya itu ke tanah gersang yang ada di kota Mekah. Karena kesabarannya dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah itu pun dilaksanakan dengan penuh kepatuhan. Akan tetapi, perintah lebih berat diterima oleh Nabi Ibrahim untuk menguji keimanannya, yaitu harus menyembelih Ismail yang baru menginjak remaja. Hal ini pun beliau laksanakan. Tapi ketika proses penyembelihan terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba. Selain itu, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain adalah membangun Ka'bah dan menghadapi Raja Namrud yang zalim. Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal mengajarkan ajaran yang hanif, yaitu agama yang lurus. Beliau sangat ikhlas dan penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi gelar kepada Nabi Ibrahim dengan gelar Al-Khalil, yang artinya kekasih. Nah, itu tadi adalah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Nah,
Nabi ketiga yang mendapatkan gelar Ulul Azmi adalah Nabi Musa alaihissalam. Silsilah Nabi Musa alaihissalam adalah Musa bin Imran dari keturunan Yakub bin Ishak. Nabi Musa ditugaskan berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel di Mesir. Beliau wafat di tanah Tih dan mempunyai 2 orang anak. Karena pernah menerima firman Allah secara langsung di Bukit Tursina, Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah, yaitu orang yang berbicara dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam hidup pada masa Fir'aun yang terkenal kejam terhadap rakyatnya. Ketika beliau mulai mendakwakan agama Allah, Fir'aun sangat marah dan menentang ajakan Nabi Musa. Bahkan setelah ditunjukkan bukti-bukti kenabiannya, Fir'aun semakin murka sehingga memerintahkan untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Pada peristiwa pengejaran inilah Nabi Musa menunjukkan salah satu mukjizat yang diberikan, yaitu membelah laut untuk diseberangi oleh beliau dan para pengikutnya. Cobaan tidak berhenti sampai di situ. Setelah para pengikutnya selamat, ia kembali dicoba dengan pembangkangan para pengikutnya yang dipimpin oleh Samiri. Samiri mengajak umat Nabi Musa lainnya untuk menyembah berhala emas yang berbentuk anak sapi atau lembu. Pembangkangan terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Bukit Tursina. Nabi Harun alaihissalam yang ditugaskan untuk menggantikan kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam pada saat itu tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. Bahkan ia diancam hendak dibunuh. Dengan usaha dan kesabarannya yang tinggi, Nabi Musa berusaha mengajak kaumnya untuk tetap di jalan Allah. Nah, kisah Nabi Musa ini merupakan kisah yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 136 kali. Nah, itu tadi kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Yang selanjutnya yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi selanjutnya yang mendapatkan gelar Ulul Azmi adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari Maryam binti Imran, keturunan dari Sulaiman bin Daud. Nabi Isa ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke sisi Allah dan kelak akan diturunkan menjelang hari kiamat. Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam mendapatkan gelar Ulul Azmi karena perjuangan, keteguhan, dan kesabarannya dalam menyampaikan ajaran Allah. Nabi Isa alaihissalam sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, pengkhianatan muridnya yang bernama Yudas Iskariot, menghadapi fitnah, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Nah, puncak cobaan dari Nabi Isa ini adalah ketika beliau hendak dibunuh oleh pasukan Roma. Tapi Allah berkehendak lain, beliau diselamatkan oleh Allah dengan menyerupakan orang lain seperti Nabi Isa, sehingga pasukan Roma terkecoh dan menyalib orang yang diserupakan tersebut. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit pada saat kejadian tersebut dan kelak akan diturunkan pada akhir zaman untuk membenarkan Al-Quran dan membunuh Dajjal. Nah, itu tadi adalah cerita singkat dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya kita akan membahas kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir yang mendapatkan gelar Ulul Azmi adalah Nabi Muhammad SAW. Silsilah kekeluargaan Nabi Muhammad SAW bersambung sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi beliau merupakan keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Rasul yang ditugaskan berdakwah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Tinggal di Mekah dan Madinah dan wafat di Madinah dengan meninggalkan 7 orang anak. Nama Rasulullah SAW disebutkan 5 kali di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Ulul Azmi karena sejak kecil sampai dewasa, Rasulullah SAW banyak mengalami cobaan. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Pada saat diangkat menjadi nabi, tantangan yang dihadapi semakin sulit, mulai dari penghinaan, pengkhianatan, pengusiran, percobaan pembunuhan, bahkan sampai harus melewati banyak peperangan. Penentangan bukan saja dari orang lain, tapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Rasulullah SAW juga harus berhijrah ke Madinah karena upaya pembunuhan. Beliau juga pernah diusir dan dilempari batu ketika dakwah ke Taif.
Sampai-sampai malaikat Jibril menawarkan untuk menimpakan gunung ke orang-orang Taif. Tetapi justru Nabi Muhammad SAW meminta agar Allah memberikan mereka hidayah. Nabi Muhammad melewati 17 perang, 9 diantaranya beliau ikut terlibat langsung. Kemenangan Islam pun datang setelah mereka melewati berbagai rintangan. Nah teman-teman semua, itu adalah kisah-kisah dari Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi memiliki cobaan yang sangat berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka dengan hati yang sabar dapat menerima cobaan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast saya. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.